Shalom Battle Teens, welcome di ibadah online streaming Battle Teens Bandung. Sebelum kita mulai ibadah hari ini, gue mau nyampein beberapa pengumuman dulu. Pertama, minggu depan bakal ada Paskah Battle Teens dan Battle Youth yang akan diadakan secara online service tanggal 12 April pukul 10.30 di YouTube Battle Youth Bandung. Teman-teman jangan lupa ikutan dan juga langsung aja stay tune di YouTube Battle Youth Bandung pada jam itu ya. Selanjutnya, ibadah Jumat Agung akan digabung dengan ibadah umum yang akan diadakan secara online streaming di YouTube GBI Battle Bandung. Selanjutnya, ada juga XCL 2020 dengan tema Behind the Scene. Teman-teman jangan lupa buat daftar promo Group of 5 yang harganya 345.000 per orangnya. Jangan lupa ya daftar, langsung aja daftar di link berikut ini. Selanjutnya, persembahan dapat ditransfer ke rekening persembahan umum GBI Battle Bandung yang bisa teman-teman lihat di samping sini. Persembahan minggu ini akan dialihkan untuk masyarakat yang terkena dampak virus corona. So teman-teman, sekian pengumuman hari ini dan mari kita sama-sama berdoa sebelum kita mulai ibadah. Tuhan, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dari selama seminggu ini Tuhan. Kami boleh sama-sama Tuhan berkumpul Tuhan di rumah Tuhan bersama keluarga kami Tuhan. Kami boleh belajar di rumah Tuhan. Kami boleh diberi kesempatan Tuhan selalu Tuhan untuk bertemu dengan-Mu Tuhan. Dan sekarang Tuhan kami mau sama-sama Tuhan, kami mau memuji-Mu Tuhan, kami mau meninggikan nama-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Kau yang sertai setiap kami Tuhan, biar pujian kami berkenan Tuhan bagi-Mu Tuhan. Mari teman-teman yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Everything's possible by the power of the Holy Ghost. A new wind is blowing right now, breaking my heart of stones, taking over like a Jericho. And my walls are all crashing down. Right now, I know you're able, and my you've never lost a battle. No, you've never lost a
lost a battle. You never 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 will. You never will. You never lost a battle. 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 You never will. You never will. You never will, You can do all things. You can do all things but fail. 'Cause you never lost a battle. No, you never lost a battle. And I know you never will. You can do all things. You can do all things but fail. 'Cause you never lost a battle. No, you've never lost a battle. And I know you never will. You can do all things. You can do all things but fail. 'Cause you've never lost a battle. No, you've never lost a battle. And I know you never will. You can do all things. You can do all things but fail. 'Cause you've never lost a battle. No, you've never lost a battle. And I know you never will. And I know you never will. And I know you never will. Never lost a battle.
Shalom teman-teman Bethel Teens dan Bethel Youth dimanapun berada, senang sekali kita bisa ketemu lagi. Meskipun kita nggak bertemu secara fisik di gereja, tapi kita bisa bertemu secara online. Kita bisa di waktu ini bergabung dengan teman-teman kita di rumah mereka masing-masing untuk menyembah Tuhan dan memuji Tuhan. Dan sebentar kita mau mendengarkan firman Tuhan. Saya mau ngajak buat teman-teman untuk menutup mata dan menundukkan kepala dan berdoa bersama-sama sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur buat hari ini, hari yang baru yang telah Engkau berikan buat kami. Terima kasih Tuhan buat waktu di mana kami bisa memuji, menyembah Engkau Tuhan. Dan kami percaya pujian penyembahan yang kami naikkan adalah pujian dan penyembahan yang menyenangkan hati-Mu. Dan kalau sebentar Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau yang berbicara kepada kami, sehingga kami tahu apa yang harus kami lakukan di dalam kehidupan kami. Hidup yang lebih memuliakan Engkau setiap harinya. Kami buka hati kami, persiapkan hati kami untuk menerima firman-Mu. Dan kami percaya firman ini akan berakar, bertumbuh, berbuah, bahkan berbuah lebat bagi kerajaan-Mu. Sehingga bukan saja kami diberkati, tetapi kami juga bisa menjadi berkat buat orang lain. Terima kasih Bapa, kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Teman-teman, hari ini kita akan membahas satu firman Tuhan dengan tema Come Back Stronger atau kembali dengan lebih strong, lebih kuat. Tapi sebelumnya saya mau tanya nih, apa kabar teman-teman di rumah? Gimana? Udah hampir kira-kira ini 3 minggu kan teman-teman ada di rumah. Seenggaknya 2 minggu kalau yang mengikuti anjuran dari pemerintah stay full, gak kemana-mana, 2 minggu di rumah aja. Gimana nih perasaannya? Apa teman-teman ngerasa seneng atau teman-teman ngerasa malah justru males? Atau teman-teman rasanya gimana nih? Yang saya dengar ada beberapa teman-teman kita yang kuliah sampai dikasih kebijakan sama kampusnya buat libur 1 bulan. Wah, luar biasa sekali. Mungkin kalau teman-teman libur sebulan seneng kali ya. Tapi kalau dalam keadaan seperti ini, banyak teman-teman yang mikir kayak, wah gak sabar nih, kapan ya bisa keluar lagi? Kapan ya bisa main lagi sama teman-teman yang lain? Kapan ya bisa jalan-jalan lagi nge-mall, bisa nongkrong-nongkrong. Dan teman-teman selalu kayak fokusnya tuh mikirin kayak, oh kapan ya. Sampai kemarin waktu saya lagi ngeliat Instagram ada percakapan 2 orang yang lucu banget lah. Dia bilang gini, aduh bener-bener nih udah gak kuat banget ada di rumah. Aduh bener-bener kayak rasanya tuh pengen keluar banget. Terus mereka ngobrol-ngobrol dan mereka bilang gini, pokoknya nanti ya kalau ini udah berakhir, saya tuh gak akan pulang ke rumah selama 2 bulan, coba bayangin. Karena bener-bener udah ngerasanya enak banget katanya di rumah. Bagaimana dengan teman-teman? Ketika teman-teman ada di rumah sekarang, teman-teman ngerasanya gabut, mager, atau teman-teman rajin seperti biasa? Coba berapa banyak teman-teman di sini yang ketika ikut ibadah ini, dengerin khotbah ini masih dalam keadaan yang mager. Belum mandi, belum makan, belum ganti baju, bahkan lagi leha-leha aja di kamar. Kan bisa ya ibadah di rumah, kan gak harus pakai baju bagus juga. Atau ada teman-teman yang udah mandi, udah sarapan seperti biasa, udah kayak mau ibadah. Buat Cici Koko yang pakai make up udah pakai, Cici yang pakai make up. Cici yang pakai make up udah full make up. Buat Koko udah pada pakai hair gel ganteng karena mau ke gereja. Atau kita sebaliknya di rumah kayak ya udahlah gitu aja. Tahu nggak sih teman-teman, meskipun kita lagi ada di keadaan seperti ini, kita dipaksa untuk menunggu, untuk diam di rumah, untuk stay at home. Tahu nggak sih teman-teman bahwa waktu ini tuh sebenarnya nggak boleh dibuang begitu saja. Karena apa yang kita lakukan di waktu-waktu sekarang itu bisa menentukan loh apa yang akan terjadi di masa depan. Kenapa? Soalnya kalau kamu pernah dengar, kebiasaan itu kan dibentuk di dalam 21 hari, bener gak? Kita ini udah minggu yang ketiga nih ya, hampir masuk minggu yang ketiga. Jadi setidaknya selama 14 hari kamu punya satu kebiasaan yang udah kamu bangun, entah itu bangun siang kah, entah itu tidur sampai subuh kah, entah itu cuman scroll Instagram terus kah, entah itu gak mandi kah. Itu sudah membangun sebuah kebiasaan yang sangat bahaya sekali kalau teman-teman terus lakukan. Bahkan
nanti ketika teman-teman balik lagi ke keadaan normal, teman-teman tuh bakal struggling. Karena itu kita tetap harus ingetin diri kita sendiri. Walaupun sekarang kita ada di rumah, stay at home aja, bukan berarti kita bisa melakukan semuanya seenak kita tanpa harus melakukan sesuatu yang biasa kita lakukan. Ingat, badai pasti berlalu dan kita harus memastikan ketika badai ini berlalu kita kembali lagi ke kebiasaan kita sehari-hari, tetapi dengan suatu kebiasaan atau attitude yang lebih baik lagi. Karena itu jangan lupa apapun yang kita lakukan di rumah sekarang, jangan cuman kita nggak sabar nunggu kondisi ini berakhir, tapi kita harus melakukan sesuatu. Memang terkadang Tuhan menempatkan kita pada satu kondisi di mana kita harus menunggu. Ya, kalau kita lihat di Alkitab ada beberapa orang yang memang Tuhan taruh janji di dalam hidupnya, target, menaruh suatu goal, sasaran, dan goal, janji, target, sasaran itu nggak langsung terjadi dalam hidupnya, tapi ada satu periode kayak seperti lockdown period ya. Jadi mereka kayaknya tuh nggak bisa menjangkau janji-janji itu. Padahal sebetulnya periode ini tuh sangat penting buat mereka. Buat mereka untuk mempersiapkan kehidupan mereka, buat mereka untuk mempersiapkan kebiasaan mereka, mempersiapkan karakter mereka. Dan ini penting sekali untuk kita lakukan juga di dalam kehidupan kita. Siapa aja? Contohnya misalnya Yusuf. Teman-teman pasti udah pernah dengar Yusuf kan? Yusuf itu diberikan mimpi sama Tuhan dan dikasih sasaran, goal, janji bahwa suatu saat dia akan menjadi raja, akan berkuasa dan akan disegani oleh saudara-saudaranya. Tapi dari waktu dia menerima mimpi sampai dia benar-benar menjadi kepercayaan raja, ada sekian belas tahun di tengah-tengahnya. Dan inilah waktu penantian dia. Waktu dimana rasanya tuh jauh gitu buat dia untuk menjadi kepercayaan raja. Tapi toh ternyata di waktu menunggu, di waktu penantian itu, karakter Yusuf dibangun, kebiasaan Yusuf dibangun. Sehingga dia bukan jadi orang yang manja. Waktu kita baca firman Tuhan kita tahu Yusuf itu waktu kecilnya adalah orang yang dimanja. Mungkin dia melakukan tugas tapi tidak seperti kakak-kakaknya yang lain. Dia diberikan baju yang maha indah, dia disayang sama papahnya. Dan bagaimana anak yang dimanja seperti ini bisa jadi kepercayaan raja? Kan gak bisa. Karena itu Tuhan mengizinkan satu waktu di mana hidup Yusuf itu harus ditempa. Sehingga dia memiliki keterampilan, memiliki kebiasaan, memiliki karakter yang baik. Sehingga ketika dia pada waktunya menjadi kepercayaan raja, dia bisa mengelola dan bertanggung jawab sebagaimana dia dipercaya. Terus yang kedua ada misalnya contohnya Daniel. Kita tahu kepintaran Daniel. Daniel dipercaya menjadi Perdana Menteri di berbagai kerajaan ya. Walaupun kerajaannya sudah berganti-ganti, Daniel tetap menjadi orang yang dipercaya untuk memberikan nasihat kepada raja. Tapi sebelum Daniel bisa duduk di kursi pemerintahan, selama 3 tahun dia juga dipersiapkan. Dia seperti di lockdown di dalam istana. Dan kita tahu 3 tahun itu menentukan apa yang terjadi di dalam kehidupan Daniel. Kalau kita lihat Esther juga melakukan hal yang sama. Sebelum dia dipilih menjadi ratu, dia harus di lockdown di dalam satu istana, diisolasi di sana dan dia di-train. Dia harus melakukan sesuatu, harus pakai minyak, badannya harus bersolek diri, harus mempercantik diri. Sehingga ketika dia dipilih menjadi permaisuri, dia bisa terpilih. Dan benar, semua persiapan itu yang dia lakukan ketika menunggu adalah persiapan yang sangat krusial. Jadi kita mau belajar agar kita tidak membiarkan waktu kita menunggu menjadi waktu yang sia-sia. Never let our waiting time to be wasted time. Sekarang kita mungkin lagi menunggu di rumah. Jangan biarkan menunggu itu menjadi waktu yang terbuang dengan sia-sia. Setiap dari kita sekarang punya 24 jam yang kita bisa lakukan. Dan apa yang kita lakukan terhadap 24 jam itu tergantung dengan apa yang kita perbuat. Dan yang penting seperti yang kita udah belajar tadi, yang kita lakukan di masa penantian ini bisa membawa kita kepada kemenangan.
What we do in our waiting time might take us to our winning time. Ketika Yusuf belajar mengelola, ketika dia ada di rumah Potifar dia mengelola, ketika dia ada di penjara dia belajar mengelola, dan ketika kesempatan itu datang, dia ketemu sama raja, dia dengan hikmat Tuhan, dengan kebiasaan yang dia sudah bangun, karakter dia yang sudah dia bangun bertahun-tahun, ketika itu dia diberikan kepercayaan dan dia bisa mengelola sebagaimana yang raja ingin dia lakukan. Teman-teman tahu nggak? Sukses itu adalah persiapan yang bertemu dengan kesempatan. Sukses itu adalah persiapan kita ketika kita mempersiapkan diri dan kesempatan itu bertemu, kita bisa menemukan sukses. Masalahnya kesempatan itu Tuhan yang tahu. Kita nggak tahu kapan kesempatan itu datang. Karena itu kita harus mempersiapkan diri kita sebaik-baiknya. Sehingga ketika kita menemukan kesempatan itu, kita bisa menemukan sukses. Jadi jangan sampai ketika kita ada di rumah sekarang lagi nunggu, kita tidak melakukan apa-apa. Karena sekali lagi dikatakan what we do in our waiting time might take us to our winning time. Pemenuhan janji Tuhan di hidup kita sangat berhubungan erat dengan persiapan yang kita lakukan. Jangan sampai mager, gabut, diem di rumah. Ini lumayan loh. Sekarang kita ada di rumah setidaknya 2-3 minggu. Tapi kalau kita baca di berita, kita sebetulnya tidak tahu sampai kapan pandemik wabah virus corona ini akan segera berakhir. Kita berharap secepatnya berakhir. But we never know. Kita nggak tahu berapa lama kita harus ada di rumah. Dan apakah kita hanya akan menunggu seperti itu terus nggak melakukan apa-apa. Atau kita mau melakukan sesuatu yang berharga. Nah, hari ini saya pengen membahas ada satu tokoh di Alkitab yang juga dalam tanda kutip dipaksa dengan kondisi untuk menunggu pemenuhan janji Tuhan. Menurut penafsir dikatakan anak ini diurapi untuk menjadi raja ketika dia umur 15 tahun. Tetapi dia menjadi raja kira-kira 15 tahun kemudian. Jadi ada satu periode di dalam hidupnya di mana dia harus menunggu pemenuhan janji Tuhan dalam kehidupan dia. Tapi dia tidak diam aja, tapi dia melakukan apa yang dia bisa sehingga ketika dia benar menjadi raja, dia memiliki kemampuan-kemampuan yang dia butuhkan. Siapakah dia? Dia adalah Daud. Apa sih yang dilakukan Daud ketika dia ada di dalam periode menunggu? Saya melihat ada 3 hal yang dia lakukan yang kita juga bisa lakukan di dalam kehidupan kita. Yang pertama, Daud itu adalah orang yang melakukan tanggung jawabnya. Yuk kita sama-sama buka di dalam 1 Samuel pasalnya yang ke-17 ayat 12 sampai 15. 1 Samuel 17 ayat 12 sampai 15. Dikatakan Daud adalah anak seorang dari Efrata dari Bethlehem Yudea yang bernama Isai. Isai mempunyai 8 anak laki-laki. Pada zaman Saul, orang itu telah tua dan lanjut usianya. Ketika anak Isai yang besar-besar telah pergi berperang mengikuti Saul, nama ketiga anaknya yang pergi berperang ialah Eliab, anak sulung, anak yang kedua ialah Aminadab, dan anak yang ketiga adalah Syama. Daudlah yang bungsu. Jadi ketiga anak yang besar-besar itu pergi mengikuti Saul. Tetapi Daud selalu pulang daripada Saul untuk menggembalakan domba ayahnya di Bethlehem. Jadi hal yang pertama yang Daud lakukan di masa penantian, dia melakukan tanggung jawabnya. Dia tidak melakukan sesuatu hal yang lain, bersenang-senang untuk kebaikan dirinya sendiri, tetapi sebagai anak yang dipercayai oleh orang tuanya untuk menggembalakan domba, dia benar-benar melakukan itu. Bahkan di Alkitab di dalam 1 Samuel diceritakan bagaimana domba-dombanya Daud bukan domba-domba yang banyak, tapi dia cuma punya 2 atau 3 ekor domba yang dia harus pelihara. Dan tanggung jawab ini kalau kita lihat bukan tanggung jawab yang besar ya. Dia nggak disuruh pelihara 100 atau 1000 domba, tapi hanya beberapa ekor saja. Tapi dia melakukan tanggung jawabnya dengan baik, dengan sungguh-sungguh. Nah di dalam kehidupan kita, ketika kita menunggu, kita juga harus melakukan tanggung jawab kita. Ketika kita ada di rumah aja sekarang, kita harus melakukan tanggung jawab kita. Sebagai apa? Teman-teman
yang masih sekolah berarti kita harus melakukan tanggung jawab kita sebagai seorang murid. Ada sekolah-sekolah yang memberikan kebijakan buat kita sekolah dari rumah. Caranya gimana? Mungkin mengumpulkan tugas, melakukan tugas sekolah, dan sebetulnya kita bisa bisa menipu lah sekolah dengan cara mungkin kita tukeran kerjaan sama orang lain, sama teman-teman lain, kita nggak mau ngerjain, atau mungkin kita minta tolong pembantu kita yang kerjain, nyuruh adik kita yang kerjain, nyuruh kakak kita yang kerjain. Tapi seharusnya yang harus kita lakukan adalah kita melakukan tanggung jawab kita sendiri. Kenapa? Karena ketika kita tidak melakukan tanggung jawab kita yang kecil seperti mengerjakan PR, bagaimana sih kita bisa diberikan pertanggungjawaban untuk sesuatu hal yang besar. Kalau misalnya kita ada di rumah, kita juga bertanggung jawab sebagai seorang anak misalnya. Jadi kita nggak bisa hanya mengandalkan pembantu atau mengandalkan orang tua kita untuk menyediakan makanan misalnya, untuk pergi belanja misalnya. Coba kita pikirkan, apa sih yang kita bisa lakukan sebagai seorang anak? Kamu tahu kan wabah virus corona ini cenderung lebih berbahaya kalau menyerang orang tua. Karena itu sebagai seorang anak ada baiknya kalau kamu ikut bertanggung jawab dan membantu orang tua kamu beli belanjaan rumah misalnya. Ada anak-anak muda yang gak pernah sama sekali ke pasar. Tapi kali ini meskipun misalnya kamu tidak terbiasa, boleh kamu minta sama orang tua kamu, tanya, "Mah, kalau perlu apa saya harus ke pasar?" Tentunya dengan pakai masker, dengan pakai sarung tangan, tidak terlalu dekat dengan orang. Tapi setidaknya kita melakukan tanggung jawab kita sebagai seorang anak di rumah. Jangan kita cuma leha-leha, enak-enakan di rumah, tidur-tiduran, nonton Netflix, main TikTok, lihat Instagram, dan tidak melakukan apa-apa. Kalau kamu misalnya ada di rumah, bertanggung jawab sebagai apa? Menjadi seorang anggota keluarga yang baik. Caranya gimana? Mandi. Ya, mandi pagi itu penting loh. Jadi kita tidak mengganggu orang lain dengan betapa baunya badan kita. Itu salah satu tanggung jawab kecil yang kita bisa lakukan ketika kita menunggu. Di dalam rumah kita bisa melakukan banyak hal. Kamar kita adalah tanggung jawab kita. Kita bisa mulai bersihkan kamar kita. Mungkin motor kita adalah tanggung jawab kita yang diberikan oleh orang tua kita. Kita mulai bersihkan, perbaiki, kita mulai peduli dengan barang-barang yang kita miliki. Nah, di dalam kita melakukan tugas dan tanggung jawab kita menunjukkan dan kita membangun karakter di mana kita bisa dipercayai. Gak banyak loh anak muda zaman sekarang yang bisa dipercayai. Tapi ketika kita bisa membangun kebiasaan, ketika kita membiasakan diri untuk dapat dipercaya, saat kita keluar nanti ke kampus kah, ke sekolah kah, ke tempat kerja kah, kita bisa comeback stronger. Sebelum kita ada wabah ini, mungkin kita bukan orang yang bertanggung jawab. Tapi selama kita ada di rumah, kita mengasah tanggung jawab kita. Dan ketika kita keluar dari rumah, sudah selesai wabah ini, orang mulai bisa lihat, hebat ya, ternyata dia tuh jadi orang lebih bertanggung jawab. Jadi lakukan yang pertama, lakukan tanggung jawab ketika kita sedang menunggu. Apa yang dilakukan oleh Daud ketika dia menanti? Yang kedua adalah dia mengasah kemampuannya. 1 Samuel 17 ayat 34 sampai 35 berkata, "Tetapi Daud berkata kepada Saul, 'Hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya lalu menghajarnya dan membunuhnya.'" Teman-teman mungkin tahu bahwa Daud adalah the giant slayer, the giant killer, pembunuh raksasa yaitu Goliat. Tapi teman-teman harus tahu bahwa sebelum Daud membunuh Goliat, dia telah membunuh berbagai binatang buas yang mencoba untuk menerkam domba-dombanya. Coba teman-teman pikir, bagaimana Daud bisa sekali mengayunkan ketepelnya, kemudian batu itu mengenai dahi dari Goliat, kemudian Goliat bisa mati seketika itu juga. Kalau Daud tidak pernah melatih cara dia mengayunkan ketepelnya. Coba kalau misalnya saya kasih kamu ketepel sekarang, kamu coba hantam satu tembok yang besar yang sudah dikasih sasaran. Belum tentu bisa kan? Kenapa nggak bisa? Karena kamu belum pernah berlatih.
Tahukah kamu pepatah yang bilang practice makes perfect? Kalau kita mau mencapai perfection, kesempurnaan, kita harus banyak berlatih. Karena itu, di dalam waktu senggang, di dalam waktu menanti, Daud itu bukan hanya melakukan tanggung jawabnya saja, tetapi yang kedua, dia mengasah kemampuannya. Mungkin ketika dia menjaga domba-dombanya, hanya ada yang 2-3 ekor itu, dia melihat ada singa. Mungkin awalnya dia juga takut bagaimana menghadapi singa. Gak mungkin tiba-tiba dia berani dan kemudian dia memukul singa itu. Mungkin untuk beberapa saat juga dia bingung. Dia tidak tahu harus melakukan apa. Mungkin dia pakai batu dulu, mungkin dia pakai kayu. Tapi akhirnya ketika Daud sudah berlatih, dia bisa mengalahkan singa hanya dengan tangannya. Mengalahkan beruang hanya dengan tangannya. Itu luar biasa bukan sih teman-teman? Di kehidupan kita punya skill, kita punya kemampuan yang harus kita asah. Kapan kita mengasahnya? Sekarang, saat kita menunggu. Selama 2 minggu, 3 minggu, bahkan beberapa waktu ke depan, waktu kita ada di rumah, yuk kita belajar untuk mengasah kemampuan kita. Saya melihat ada teman-teman di Instagram juga yang mengasah kemampuan masaknya. Mereka gak pernah bisa masak, tapi selama 2-3 minggu ini mereka berusaha untuk masak. Belajar masak, cari resepnya di internet, belajar bikin masker misalnya. Mereka nggak bisa, mereka cari template-nya di internet. Buat yang cowok-cowok, ada mereka yang mungkin belajar gitar. Mereka nggak bisa belajar main gitar, tapi mereka di dalam 2 minggu ini, 3 minggu ini, ketika mereka ada di rumah aja, mereka punya waktu, mereka mulai belajar gitar. Banyak hal yang bisa kita lakukan, asah kemampuan kita. Tapi kuncinya adalah kita harus terus mau belajar. Kembangkan kemampuan kita. Jangan kita bilang, udahlah 2 minggu ini, 3 minggu ini, selama kita di rumah gak bisa ngapa-ngapain, jadi gak ngapa-ngapain. Padahal coba pikirin, banyak loh teman-teman yang kamu bisa lakukan. Buat teman-teman yang mungkin punya passion atau keinginan untuk bikin vlog, teman-teman bisa bikin vlog. Buat teman-teman yang mau belajar melukis, teman-teman mulai bisa belajar melukis. Dan teman-teman bisa melakukan berbagai banyak hal yang teman-teman bisa kembangkan. Dan yang teman-teman kembangkan ini, kemampuan ini bisa banyak memberkati orang. Contohnya saya lihat ada beberapa teman yang mulai belajar mixing. Terus mereka suruh beberapa orang untuk nyanyi di rumahnya, digabungin jadi satu. Dan lagunya dipublish entah di YouTube, di Instagram, dipublish di internet dan membawa banyak berkat buat orang lain. Bukankah itu sesuatu yang lebih berguna daripada diem mager, gak ngapa-ngapain aja di rumah, main TikTok seperti itu. Lebih baik kita coba mengasah kemampuan kita. Ketika Daud mengasah kemampuan dia mempersiapkan diri dia saat dia bertemu dengan kesempatan di mana dia dipanggil Saul untuk melawan Goliat, disitulah kesuksesan bertemu. Kita gak pernah tahu kapan kita diberikan kesempatan untuk tampil, untuk merepresentasikan sekolah kita, kampus kita, tempat kerja kita. Tapi ketika kita mempersiapkan diri kita dengan kemampuan yang kita punya, saat kesempatan itu bertemu dengan kita akan dibawa kepada kesuksesan. Hal yang ketiga, apa yang dilakukan oleh Daud ketika dia ada di waktu-waktu menunggu? Yang dilakukan oleh Daud adalah dia membangun hubungan dengan Tuhan. Mazmur 119 ayat 164 berkata demikian, 7 kali dalam sehari aku memuji-muji engkau karena hukum-hukummu yang adil. Memang tidak pernah diceritakan bagaimana Daud bermain kecapi ketika dia ada di ladang. Tapi yang kita tahu dia bisa bermain kecapi dengan baik dan dia tahu siapa Allahnya. Bahkan ketika Raja Saul dihinggapi oleh roh jahat, Daudlah yang dipanggil untuk memainkan kecapi. Saya pikir kenapa sih harus Daud? Emang Raja Saul gak punya pemain kecapi yang lain di istana? Apakah dia gak bisa suruh salah satu pemain yang paling jago, pemain kecapi di istana untuk main buat Saul? Tapi saya percayanya gini, Saul tahu bahwa Daud ini memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Jadi bukan hanya permainan kecapinya saja yang menenangkan hati dia, tetapi hubungan intim dengan Tuhannya inilah yang mampu untuk mengusir roh jahat. Di dalam kehidupan kita saat kita menunggu sekarang di rumah, seberapa banyak dari kita yang membangun hubungan dengan Tuhan? Ataukah kita hanya menghabiskan waktu kita membangun hubungan dengan sesama? Itu baik,
Teman-teman banyak yang jadi video call, yang line, yang Zoom dengan teman-teman yang mungkin udah gak pernah ketemu kita. Itu it's good, itu bagus. Tapi jangan sampai itu menggantikan hubungan kita dengan Tuhan. Kita harus memberikan waktu yang terbaik agar kita bisa berhubungan dengan Tuhan meskipun kita sedang ada di rumah. Ingat, gak harus kita membangun hubungan Tuhan di gereja, tapi kita harus membangun hubungan dengan Tuhan dimanapun kita berada. Sama kayak Daud, tadi ayat ini bilang 7 kali dalam sehari aku memuji-muji engkau. Kalau kita pikir satu hari itu ada 24 jam. Kita tidur anggaplah 8 jam. Berarti 24 kurang 8, berapa itu? 16 ya. 16 jam kita punya dan Daud ini 7 kali dalam 16 jam dia memuji Tuhan. Berarti kira-kira setiap 2,5 jam sekali dia memuji Tuhan. Kalau jam 6 dia bangun, dia memuji Tuhan, berarti jam 8:30 dia memuji Tuhan. Jam 12 dia memuji Tuhan. Itu 7 kali sehari dia lakukan. Bagaimana dengan kita? Berapa banyak sih kita memuji Tuhan? Berhubungan dengan Tuhan dalam sehari. Apakah 3 kali? Waktu makan pagi, makan siang, dan makan malam. Apakah 5 kali? Waktu bangun pagi, makan pertama, kedua, ketiga, kemudian tidur. Ataukah kita benar-benar mengkhususkan waktu kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Di waktu-waktu ini, dimana kita nggak bisa keluar ketemu teman, berarti kita punya waktu dimana kita bisa menyendiri. Yuk ambil waktu ini untuk banyak berdoa, banyak menyembah Tuhan. Di gereja kita ada tuntunan mesbah keluarga. Bisa diakses di bit.ly/mesbah keluarga, M-nya besar, K-nya besar. Teman-teman mulai bisa pakai itu, ajak keluarga teman-teman untuk mulai membangun kembali mesbah keluarga. Ini waktu yang terbaik loh. Kalau biasanya kita ke gereja, kita dengar pendeta khotbah, dengar kakak cicinya khotbah. Tapi sekarang saat kita ibadahnya online, justru kita harus membangun ibadah di dalam keluarga kita sendiri lewat mesbah keluarga. Siapa yang khotbah? Bisa kamu. Dan gak harus takut lagi, di situ udah ada penuntunnya, kamu cuma tinggal baca, kamu cuma tinggal sharingkan apa yang kamu dapatkan. Gak usah takut, gak usah malu, there always be a first time. Selalu ada waktu pertama kali kamu melakukannya. Karena itu jangan ragu-ragu, mulai kita membangun hubungan dengan Tuhan. Jadi ada 3 hal yang dilakukan oleh Daud dan kita harus lakukan itu juga dalam hidup kita. Melakukan tanggung jawab kita, entah itu sebagai murid yang baik, anak yang baik, pegawai yang baik, sebagai anggota keluarga yang baik. Yang kedua, mengasah kemampuan kita. Kemampuan apa yang kamu miliki dan yang kamu ingin asah? Coba selama beberapa waktu ini konsentrasi, lakukan terus-menerus sehingga ada perfection atau kemampuan, keterampilan yang baik yang kamu miliki karena kamu banyak berlatih. Dan yang ketiga, jangan lupa bangun hubungan dengan Tuhan. Karena kita tahu di luar Tuhan kita tidak mempunyai kekuatan, tetapi di dalam Tuhan kita bisa melakukan banyak hal. Kita akan lihat hasil akhir dari orang-orang yang melakukan proses penantian itu dengan baik. Ketika ada masalah yang datang, mereka bisa melewati masalah itu dengan baik. Contohnya siapa? Kita lihat di berita ada satu negara namanya Korea Selatan yang bisa dengan baik memanage atau mengelola tragedi virus corona ini. Kalau kamu lihat di berita, di akhir bulan Februari, South Korea atau Korea Selatan melaporkan kasus yang begitu banyak dari orang-orang yang terkena corona. Tetapi kalau kita lihat sekarang banyak berita yang melaporkan bahwa Korea Selatan adalah salah satu negara terbaik untuk mengatasi masalah corona ini. Mengapa? Ternyata selama beberapa tahun terakhir Korea sudah mempersiapkan dirinya dengan baik, membangun semua infrastruktur kesehatan dengan baik sehingga ketika virus corona itu datang, dia bisa dengan cepat melakukan tindakan sehingga semua orang bisa dites dengan baik, semua orang bisa dipantau, semua orang punya akses ke rumah sakit dengan baik, semua orang punya peralatan yang lengkap. Dan di situ kita lihat ternyata persiapan yang mereka lakukan sebelumnya tidak sia-sia. Persiapan yang mereka lakukan sebelumnya menyelamatkan mereka dari masalah yang terjadi saat ini. Kita juga harus melakukan hal yang sama.
Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa datang. Masalah mungkin datang dalam kehidupan kita. Tapi untuk melewati masalah ini bukan hanya kita mengandalkan Tuhan, tetapi kita juga harus mempersiapkan diri kita selagi kita bisa. Firman Tuhan berkata, gunakanlah waktu-waktu ini karena hari-hari ini adalah jahat. Karena itu selama kita masih punya waktu, mari kita bangun diri kita, bangun kebiasaan kita. Jangan kita malah lengah, tapi kita benar-benar persiapkan selagi kita bisa. Sehingga ketika ada masalah datang, kita bisa melewatinya. Selagi ada kesempatan itu datang, kita bisa memakai kesempatan itu dengan baik dan kita mendapatkan kesuksesan yang luar biasa. Amin. Yuk kita sama-sama tutup di dalam doa ibadah hari ini. Kita mau tundukkan kepala kita dan kita sama-sama berdoa. Bapa mengucap syukur buat hari-hari di mana Engkau telah memberikan kepada kami waktu untuk kami bisa mengisi waktu kami dengan baik Tuhan. Meskipun kami tinggal di rumah, meskipun kami menunggu waktu di mana kami akan kembali keluar melakukan rutinitas seperti biasa. Ajarkan kami untuk tidak menyia-nyiakan waktu ini Tuhan. Karena kami mau mempergunakan waktu ini untuk menjadi waktu kami mempersiapkan hidup kami sebaik-baiknya ya Tuhan. Kau yang membantu kami melakukan tanggung jawab kami, membantu kami mengasah kemampuan kami, membantu kami membangun kembali hubungan kami dengan Engkau Tuhan. Dan kami percaya ketika kami menyelesaikan waktu ini, kami akan keluar lebih kuat lagi, lebih stronger Tuhan. Dan kami akan bisa melewati masalah, kami akan bisa mendapatkan kesempatan sehingga kami meraih keberhasilan dengan baik untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur Kau yang materaikan setiap firman ini ke dalam hati anak-anak-Mu sehingga kami bisa melakukan yang terbaik untuk kerajaan-Mu. Terima kasih Bapa, kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah teman-teman, sebelum kita berpisah ada beberapa pengumuman yang saya ingin bagikan. Yang pertama, ibadah Jumat Agung akan dilaksanakan secara online. Teman-teman bisa ajak keluarga untuk mengakses di YouTube GBI Bethel Bandung. Akan di streaming 3 kali ibadah, yang pertama jam 8 pagi, kemudian jam 10.30, kemudian jam 5 sore. Karena keadaan tidak memungkinkan kita untuk berjumpa di gereja, kita akan mengingat kematian Tuhan Yesus melalui online. Dan kita juga akan melakukan ibadah perjamuan kudus lewat online. Saya mau mengajak teman-teman untuk mempersiapkan roti dan anggurnya. Nanti akan ada petunjuk yang lebih detail bagaimana teman-teman bisa mendapatkan roti dan anggurnya. Kalau teman-teman tidak punya roti dan anggur yang teman-teman bisa beli di toko-toko Kristen misalnya, teman-teman bisa mempersiapkan roti sendiri, juga anggur atau minuman berwarna merah ya. Jadi tidak usah strict sekali harus anggur, tapi teman-teman setidaknya bisa memakai kedua benda itu untuk mengingat dan memaknai kematiannya Tuhan Yesus. Minggu depan kita akan sama-sama merayakan Paskah Bethel Youth dan Teens, dan itu akan dilaksanakan juga secara online yang akan dilayani oleh Kak Revi Halim. Dan kita sudah persiapkan satu ibadah online yang luar biasa banget akan memberkati kita. Jadi jangan lupa stay tune minggu depan di channel yang sama. Kita akan sama-sama beribadah dan merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus. Segitu aja dari kita dan kita mau tutup di dalam doa. Yuk kita sama-sama memejamkan mata kita untuk berdoa. Bapa mengucap syukur buat hari ini Tuhan. Ibadah yang telah berlangsung dengan baik, yang Engkau izinkan kami untuk lakukan Tuhan. Kami percaya meskipun di dalam keadaan seperti ini, iman kami tetap bisa dikuatkan, kasih kami dengan sesama terus kami dapat bangun Tuhan. Kami berdoa Bapa, kiranya Engkau yang memberikan kasih-Mu, karunia-Mu sehingga wabah ini boleh berlalu dengan cepat Tuhan. Dan kami juga mau merayakan Paskah, mengingat Jumat Agung, kematian-Mu di rumah kami masing-masing. Tapi kami percaya itu tidak akan mengurangi sukacita kami di dalam Engkau ya Tuhan. Engkau yang terus memberkati pemerintah kami, juga pemerintah di dunia ini yang telah berusaha dan sedang berupaya mengalahkan virus corona ya Tuhan. Biarkan mereka Engkau yang terus lindungi, jagai Tuhan dimanapun mereka berada. Memberkati juga setiap sekolah kami, setiap kampus, setiap tempat kerja kami di waktu yang sulit ini Tuhan.
Biarkan kami tetap terpelihara dengan sempurna di dalam sukacita yang daripadamu Tuhan. Berkati juga keluarga kami, biarkan kami membawa dampak di dalam keluarga kami masing-masing sehingga kami bisa bersukacita dan ada damai kerukunan sehingga berkat-Mu mengalir di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mau mengangkat tangan kami dan kami mau menerima berkat yang dari Allah Bapa, kasih sayang dari putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah yang manis dengan Roh Kudus menyertai kami mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa minggu depan. God bless you.